What a wonderful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPM S19352234448 semester 5D. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu upaya pengembangan etika lingkungan. Yang dimana terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Yang berikutnya yaitu poin kedua, yaitu penetapan sikap untuk mempertahankan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Yang dimana yaitu melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk panitia inventarisasi dalam evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan, persediaan, serta perkembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, masalah lingkungan ini dimasukkan dalam GBHN sampai tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia baru digunakan secara orisinil. Dan berikutnya, pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup atau RUU LH yang ditetapkan dalam Lembaran Negara nomor 12. Dan RUU selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang LH. Yaitu yang berikutnya mengenai poin ketiga, yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang dimana perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dan pada tanggal 19 September 1997, adanya undang-undang baru yang ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, kebijakan berwawasan lingkungan. Ren Magni Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan, hidup, dan alam. Sikap yang dituntut itu dapat dirumuskan, menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Maka hal tersebut dari pendapat itu dapat kita ketahui bahwa manusia harus tetap menguasai alam karena manusia tetap menggunakannya. Hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatannya. Yang kelima yaitu membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus menghormati alam. Artinya, manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran. Artinya, manusia memiliki tanggung jawab khusus terhadap alam sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Artinya, mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu. Yang keempat yaitu manusia harus membangun solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang. Artinya, manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Yang kelima
adalah larangan keras, artinya etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan. Yang ke-6 yaitu perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas, artinya setiap organisasi, suatu program, dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan perlu diperhatikan. Dan yang ke-7 yaitu prinsip pembebanan biaya pada penyebab, artinya pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Yang D yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pertama, pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Selain itu, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan dalam pelaksanaan pembangunan. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Maka, untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode sebagai berikut. Pertama, membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan. Yang kedua, transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai sosial, perasaan kuat, dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mempunyai motivasi. Yang keempat, pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. Yang kelima, partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dengan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. Dan yang berikutnya yang keenam, evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas serta lingkungan dengan seluruh pembelajarannya. Yang kedua yaitu pola pendekatan ekologis. A. Sikap teknoratis. Menurut Pranmagnis Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknoratis. Sikap ini pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang B. Sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang, kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungannya yaitu sebagai berikut. 1. Cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. 2. Cara memanfaatkan lingkungan. 3. Cara mengelola lingkungan. 4. Cara menyelamatkan lingkungan. Yang ketiga yaitu pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Pola pendekatan psikologis dibagi menjadi dua. Yang pertama, psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Artinya, psikologi lingkungan menekankan studi dari transaksi di antara individu dengan pengaturan fisiknya. Dalam transaksi tersebut, individu mengubah lingkungan dan sebaliknya. Maka, dalam pemahaman tersebut, bahwa secara psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki 3 fungsi, yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya. Yang kedua, memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual, baik yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun global. 3.
mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Artinya, secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu 1. Fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, fungsi daya operatif, di mana dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun perkataan, dan mohon maaf apabila kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful world.